Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang. Saya jelek-jelek begini pernah diajak ziarah ke Mesir, ke tempatnya Imam Syafi'i. Madhab saya kan Syafi'i ya, para habaib kan madhabnya Syafi'i. Saya ziarah ke tempatnya Imam Syafi'i. Terus saya lihat di Mesir itu, di Kairo, kok mobil banyak yang jelek. Satu padang pasir ya, kena beduk terus ya. Indonesia kan mobil mesin tempat cuci mobil laris ya. Karena mobil motor di Indonesia itu pakai sabun, pakai penggilap dan lain sebagainya. Kita yang mandi mungkin jarang pakai sabun. Mobilnya sabunnya lebih mahal dari majikannya. Motornya itu biaya mandinya lebih mahal daripada yang punya motor, kan begitu. Kita di Indonesia merawat benda. Nah, di Mesir saya lihat mobilnya kok jelek-jelek gitu. Terus pesok-pesok. Dan saya lihat ada beberapa kecelakaan ketika saya jalan tuh, ada kecelakaan. Biasa senggol-senggolan gitu ya. Saya nanya sama yang boncengkan saya waktu itu, saya naik motor. Saya senang jalan-jalan, naik motor mahasiswa Indonesia di sana. Di sini kok mobil pesok-pesok semua, kenapa? Jawabannya biasa, Bib. Nih. Dek, senggol-senggolan itu biasa. Ya, kalau disenggol gimana? Ya ngamuk, Bib. Terus ya turun dari mobil. Terus gimana? Cuman orang sini itu aneh, Bib. Anehnya bagaimana? Turun dari mobil itu kalau lagi seru-serunya saling marah ya, saling marah. Kok mbok tabrak ning opo? Marah gitu ya. Lewat satu orang yang lihat ngucap sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu keduanya langsung Allahumma shalli alaihi wasallam, salaman bubar. Ajib toh. Oh, tabrakan disolawati langsung gak sido kerah gitu ya. Gak jadi berkelahi, gak jadi marah, langsung salaman sama yang lain. Dah, podo-podo umat Kanjeng Nabi. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Udah mobilnya besok ya ora didadakno. Udah besok begitu. Besok satu, besok dua, biasa seperti itu. Cuman menariknya kena solawat, mandek semua. Kok iso ya? Lah kita ini sambil duduk solawatan iso tukaran kok. Goro-goro susuan. Makanya di antara hikmahnya corona, wa min hikamil corona. Ya, di antara hikmahnya COVID-19 ini hikmahnya. Dulu itu ada perbedaan pendapat. Saya dengar ini ilmu dari seorang polisi yang ceramah di depan saya, Masya Allah. Dulu tuh ada perbedaan pendapat antara jamaah kalau sholat. Yang satu ngijak kaki sebelahnya, ada apa? Harus mepet sampai ngijak, ada ya? Yang satu kalau NU kan wajar-wajar saja ya, rodok renggang titik, gak masalah ya. Jangan ngijak, jok rapat-rapat, ada wajarnya gitu ya. Begitu kena COVID, Sofi direnggang 1,5 meter, gak ada yang protes. Betul ya? Itu COVID itu jadi hakim. Jangan beda pendapat lagi. Sof 1,5 meter, rukun tuh, Masya Allah. Rukun. Dibawa dalilnya para ulama gak iso rukun. Kasih COVID renggang ya, luar biasa. Dulu orang Jawa ini diajari simbah-simbahnya leluhurnya. Orang Jawa ya, di luar Jawa saya nggak paham. Saya kan tinggalnya ya di Solo, paham ilmunya orang Jawa. Jenengan kan ya, mugi-mugi paham. Paham boten? Boten percaya. Coba saya tes boleh. Siapa yang di rumahnya punya bokor angkat tangan? Tahu bokor enggak? Bokor aja nggak tahu. Ngono ngaku Jawa. Bokor, tahu bokor? Tempat dari kuningan, biasa diisi air, terus dikasih bunga mawar dan melati. Tahu enggak, Bu? Oh, pernah lihat, dulu simbah punya. Nah, terus saya ini didol putune. Punya simbah punya, cucunya yang jual. Betul ya? Dan nanti saya akan jelaskan bab bokor. Sekarang saya mau lihat ilmunya orang Jawa.
Dulu tuh Simbah tuh ngajari, kalau mau masuk rumah, depan rumah tuh dikasih padasan. Betul? Orang Jawa tempo dulu, setiap rumah di luar ada padasan. Kalau mau masuk rumah diajari, cuci tangan, cuci kaki, ya minimal itu kan, buang sawane dalan. Betul? Buang sawane dalan. Cucunya rodok keminter ngaji di masjid, diajari entah siapa ya, pulang-pulang ngomong musyrik, Simbah musyrik, percaya demit sawane dalan gak ono sawane, ya dalan gak ono sawane. Setelah berapa puluh tahun kemudian didatangkan corona sama Allah Ta'ala, klik, masuk corona. Begitu masuk corona, bukan cuma di depan rumahmu, ya, di mana-mana dipasangi wastafel darurat, padasan darurat, di setiap tempat. Mau masuk mall, ayo wujik sih, ya betul kan ya? Mau kemana harus cuci tangan, harus buang sawani dalan, yaitu di antara sawani dalan al-corona wal covid, dibuang dengan cuci tangan. Makanya orang Jawa itu tidak kaget, cuci tangan, biasa mas, Simbah riyen pun ngaten. Leres boten? Makanya itu pertahankan, itu ajaran yang baik dari simbah-simbah kita, leluhur orang Jawa, uripe resik, sudah diajarkan seperti itu. Jangan kaget, jangan dianggap kok ruwet, orang ruwet. Kita saja yang sudah meninggalkan ajaran leluhur. Nabi SAW mengajarkan setiap kali mau makan disuruh cuci tangan. Mau makan disuruh cuci tangan. Disuruh kita berulang kali wudhu, tajdidul wudhu. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak janji Nabi? Siapa yang rajin cuci tangan kalau mau makan, dijauhkan kefakiran dari dirinya. Dados resep sugih kalau mau makan cuci tangan. Insya Allah gak fakir. Nah kalau jenengan rezeki seret tidak nono. Kalau mau makan gak pernah cuci tangan. Rezeki seret. Mau makan gak pernah cuci tangan. Nanti dari sini kalau mau makan cuci tangan. Kenapa? Ben rezeki ini jembar. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dulu Simbah, boleh saya bahas bab Simbah Rien? Ya, nanti bab yang lain gampang. Mau saya ngaji maksimal 30 menit kok. Ini baru 25 menit. Betul Mas Eto? 28 udah lebih bahkan. Ya, 28 menit. Betul kraus 28 menit. Ya, buat jenengan yang duduk di sini. Saya dari Solo sampai sini kan ya lumayan kroso. Ya, sama-sama kroso. Dilarang ngaji sampai malam-malam, masih masa-masa COVID-19. Ya, ngajinya secukupnya berkah sampai nanti semua betul-betul normal. Kita bisa normal, normalnya. Alhamdulillah di sini jaga jarak berlangsung dengan bagus. Ya, jamaah saya lihat rajin pakai masker. Alhamdulillah. Ya, prokes ini betul-betul terlaksana dengan ketat. Ya, saya lihat tadi banyak juga yang sudah cuci tangan ya. Entah di mana, wallahu a'lam. Ya, sudah cuci tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa ditiru di tempat-tempat yang lain. Prokesnya. Alhamdulillah. Saya kan ya prokes ketat. Kalau ngomong ya dicopot. Nanti kalau saya ngomong nggak dicopot, pada nggak paham Habibnya ngomong apa. Simbah itu, masya Allah. Orang Jawa tempo dulu. Itu ajarannya indah luar biasa. Bu, badhe tanglet ya Bu. Jangan pengawasan angsal nopo. Angsal nopo? Yang keras. Snack. Ya. Zaman no itu jawabannya angsal nopo? Snack. Snack itu kalau salah ngucap ular. Iya kan? Salah ngucap jadi ular. Bahasa Inggris. Nah ini anak sekarang ditanya dapat apa dari pengajian? Snack. Kalau Simbah dulu nggak pernah mau ngomong snack. Berkatannya apa? Berkatan. Karena orang Jawa suka barokah. Jadi ngomongnya juga bagus, berkah. Itu apa? Snack. Berkata. Kenapa? Berkata. Semua kalimatnya itu indah, berkata. Coba lihat tuh. Simbah ya, Simbah Rien. Putu ini kan, awak dia kan geladrah. Kalau Simbah kan luar biasa cerdasnya. Bu, kalau ada anak nakal, dulu Simbah bilangnya apa? Saking wis lali ajaran Simbah ya. Diem semua. Bocah kok pinter kaya ngono.
Betul kan ya? Bocah kok pinter kayak ngono. Bocah kok pinter kayak ngono. Kalau udah pinter kayak ngono mesti beling tuh. Tapi disebutnya pinter. Nakal disebutnya pinter. Kenapa? Karena ucapan orang tua itu doa. Jangan ngomong yang jelek. Ngomong sing apik, tingkah polanya beling. Wah, ngeselin. Ucapannya pinter. Masya Allah, pinter. Marahnya sama anak. Nah, bocah kok pinter awak mulu ya nak. Pinternya. Walaupun sama, tapi ngomongnya pinter. Itu Mbak. Sebab ucapan orang tua itu bertuah. Jadinya doa. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya hati seperti simbah-simbah terdahulu? Punya pikiran, punya seperti simbah-simbah terdahulu? Jawabannya simple. Jadikan diri kita ini full rahmat, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar dapat rahmat? Cara yang paling gampang, perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Sholawatnya gimana? Sakarepmu, sementing asal ngucap sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat salam. Salawat dan salam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salawat salam sakarepmu, sementing ngucap salawat. Orang yang rajin salawat itu dijamin dapat syafaat. Lah artinya syafaat itu apa? Nah ini yang mau saya jelaskan singkat padat, mugi-mugi manfaat, amin. Syafaat itu artinya pertolongan. Manah itu juga artinya pertolongan. Bahasa Arab itu syafaat sama i'anah beda. I'anah itu pertolongan. Kalau syafaat itu seseorang yang menggunakan kekuatannya yang dimiliki, posisi yang dimiliki, memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu namanya syafaat. Contoh, saya dekat sama Pak RT. Jenengan butuh tanda tangan Pak RT untuk nikah, ngurus surat nikah. Butuh tanda tangan Pak RT. Tapi Pak RT ditemui kok susah, gak ketemu-ketemu terus. Tahu saya dekat sama Pak RT, jenengan ngomong, "Mbok tulung aku." Ben iso ketemu Pak RT gampang, terus langsung dados tanda tangan. Tolong saya ditulungi. Maka saya ngomong sama Pak RT, "Pak RT tolong tuh tetangga saya butuh tanda tangan. Gimana caranya biar cepat?" Pak RT ngomong, "Ya sudah, ya Habib, bawa sini kertasnya, tinggal saja nanti saya tanda tangani." Saya yang ngomong begini sama Pak RT, saya namanya lagi memberikan syafaat kepada tetangga saya yang butuh tanda tangan. Itu namanya syafaat. Modalnya tonggo saya cuma ngomong tulung. Betul ya? Tulung. Terus yang capek siapa? Pak RT-nya enggak tanda tangan, sing marani Pak RT. Saya yang capek-capek, lelah-lelah, berjuang agar hajatmu butuh tanda tangan beres. Nah, saya yang memperjuangkan kebutuhanmu, itu namanya lagi memberikan syafaat. Jelas? Nah, sekarang saya butuh selamat di kuburan. Lah, kalau dihitung amal saya kok nggak cukup. Maka saya butuh syafaat Kanjeng Nabi SAW untuk ngomongi malaikat. Malaikat tolong yang satu ini jangan disiksa. Lah kalau yang ngomongi Kanjeng Nabi SAW, malaikat sudah diperintah. Apapun kata Kanjeng Nabi turuti. Siapa yang merintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita pengen selamat di kubur, caranya gimana? Gampang. Minta tolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar nanti menjamin kita tidak disiksa malaikat. Berarti kita harus kontak Nabi Muhammad SAW. Kita rayu Nabi Muhammad SAW biar kenal sama kita, paham sama kita, sehingga kalau kita butuh apapun, Kanjeng Nabi yang nanti minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Rasul menyatakan yashfa'u yaumal qiyamah salat.
Nanti di hari kiamat, waktu ruwet-ruwetnya segala sesuatu, ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama ya al-anbiya, yang kedua al-ulama, ya, yang ketiga asy-syuhada. Nomor 1 para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul, syafaat terbesar milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama. Dari seluruh ulama, syafaat terbesar ulamanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para syuhada. Lah kalau di akhirat saja ruwet para nabi, ulama, syuhada diizinkan memberikan syafaat, apalagi cuman urusan dunia. Paham? Kalau akhirat saja susah ditulungi, apalagi cuman urusan dunia. Maka untuk urusan dunia, kalau kita dapat syafaat Kanjeng Nabi SAW, selesai, beres, semuanya gampang. Kalau dapat syafaat Nabi, lah terus gimana biar Nabi berkenan memberikan syafaatnya segera kepada kita, gak masuk antrian yang paling belakang? Yuk, sholawatnya yang banyak. Sebab Nabi bersabda SAW, aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya sholatan. Kama qala SAW, di antara kalian semua kelak di hari kiamat, yang paling dekat sama aku adalah yang paling banyak sholawatnya. Terus jenengan semua ini sama saya, sama warga Jogja, warga Solo, nanti di hari kiamat antri pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Antri berdasarkan urutannya. Itu nanti yang paling dekat sama Nabi, yang dipanggil itu sesuai banyak sholawatnya. Yang satu hari sholawatnya 10.000 kali, ya itu sop-sop depan. Yang satu hari sholawatnya 10 kali, ya monggo jenengan tanwingking rien, ya sesuai prestasi masing-masing. Semakin banyak sholawatnya, semakin dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijamin oleh Nabi, siapa yang bagus akhlaknya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang banyak sholawat, akhlaknya akan bagus. Itu udah pasti. Siapa yang banyak sholawat, akhlaknya pasti bagus. Sebab Nabi SAW menjamin, siapa yang akhlaknya bagus, dia paling dekat dengan aku. Siapa yang paling banyak sholawat, dia paling dekat dengan aku. Digabungkan dua hadis ini, berarti yang dekat dengan Nabi, dia yang sholawatnya banyak, yang akhlaknya bagus. Dan itulah jaminan siapa rajin sholawat, akhlaknya akan jadi bagus. Nah, pertanyaannya, kok bisa sholawat ini terus jadi kita dikenalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah kita bersyukur ada teknologi handphone dan WhatsApp. Ini membantu saya untuk menjelaskan dengan mudah. Bu, maaf yang saya panggil ibu-ibu karena di belakang sendiri. Ya, Bu, gak ada WhatsApp. Oh, zaman online gak ada kan, ya termasuk manusia yang Masya Allah ini. Zaman sekarang ini kan siapapun di pojok, di pinggir, mana gitu ya, pegangannya handphone. Mainannya itu, mau ngomong juga gak enak. TikTok tuh ya. Sing ditonton TikTok. Saya tuh kan rodok risih gitu ya. Orang zaman sekarang dididik game TikTok gitu ya. Apa gak punya hiburan yang lain? Saya cari anak-anak engklek udah nggak ketemu, Bu. Engklek. Bu, masih ingat engklek? Masih? Kapan terakhir engklek sama suaminya? Sengklek. Engklek cuman duk. Capek. Udah nggak kuat. Ngos-ngosan, engklek. Coba ya besok pagi anaknya diajari engklek. Mungkin adik-adik ini nggak paham engklek itu apa. Dek, tahu engklek itu apa? Apa? Coba praktek no. Ayo coba, siap. Oh ya, pintar sih, Masya Allah. Masya Allah pintar itu. Iya. Apa namanya? Jogja Dilawan. Ya. Ternyata engklek masih terpelihara di sini, saudara-saudara. Saya udah nanya sama banyak orang, engklek udah enggak paham. Engklek itu kan olahraga yang menyenangkan, permainan sekaligus olahraga, betul kan, yang menyenangkan, terhibur dan sebagainya. Tapi semua pegangnya sekarang handphone, mainnya game. Ya, mainannya adalah game. Nah, ini WhatsApp, saya ambil contoh WhatsApp. Handphone saya, contoh Mas itu, handphone. Nah, ini handphone ya. Nah, ini handphone ini kalau saya udah simpen nomor di sini. Saya simpen nomor misalnya 1000 nomor. Nomor jenengan-jenengan ada 1000. Saya simpen. Terus jenengan kok kirim WhatsApp ke saya. Muncul enggak namanya? Muncul kan? Anton, Abdullah, Ali, Sulaiman,
Saya cari nama Sulaiman itu sekarang udah longko. Jarang orang ngasih nama Sulaiman sekarang, iya. Betul atau betul? Jarang terdengar Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu kan gak kurang sugi. Katanya pengen punya anak yang sugi, tapi ngasih nama Sulaiman kaboten. Sulaiman gitu ya. Orang Sulaiman banyak tidak pakai nama Sulaiman. Kan dia mirip-mirip gitu kan ya sebutannya. Nah, itu di area makam Nabi Muhammad SAW, Allah tugaskan malaikat khusus. Allah tugaskan malaikat khusus. Yang malaikatnya itu dikasih, kalau saya punya handphone, malaikatnya mirip entah teknologinya apa, teknologi langit ya, dibawa malaikat, isinya itu daftar nama seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Sudah ada di tangan malaikat. Wih, database yang luar biasa ini. Ya, Peduli Lindungi kalah. Ini database malaikat loh. Nama dan track GPS-nya itu nggak pakai sinyal lemot, nggak ada. Nggak bisa diotak-atik ini, daftar malaikat. Jadi, begitu ada yang bergerak bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini baru mengucap Allahumma sholli, kan mulutnya yang telat. Kalau hatinya kan sudah ya. Kan mulut itu kan kalah sama hati. Hatinya udah sholawat, mulutnya telat. Mulutnya baru Allahumma. Itu di catatannya malaikat langsung kunting. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di sini, jam sekian, datanya lengkap. Malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ada di Jogja. Dia lagi bersolawat padamu sebanyak sekian. Itu laporannya lengkap. Terus kanjeng Nabi jawab, untuknya juga solawat dan salamku. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau kita satu hari solawat 1000 kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau satu hari dilaporkan kanjeng Nabi 1000 kali, istiqomah kita 1 tahun solawat terus. Gak usah bingung hajat dunia. Belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat. Siap ngasih syafaat. Makanya para kiai kalau dilihat, jenengan nate mireng solawat nariyah. Solawat nariyah. Solawat munjiah. Dulu para kiai itu kalau ada santri punya hajat, gak repot-repot. Nariyah. 4.444 kali baca. Tapi santri dulu loh ya, santri dulu. Sendiko dawuh yai. Santri sekarang nawar. Yai, niki kontan apa kredit? Masya Allah. Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur? Atau bisa diangsur? Kiainya ya rodok, Habibnya sama kiainya ngeluh. Santri zaman saiki dikai sing gampang loh, solawat gampang timbang ruwet ya, duduk loh ya, gak keliling kemana-mana loh, bukan disuruh miber ngalor ngidul ngitan ngulon, kamu duduk solawat nariyah baca, ijek nawar kontan nopo kredit, sakit diangsur boten, masya Allah, solawat ditawar, sinten niku, orangnya hadir enggak? Ngaku oh. Masih ditawar. Bisa diangsur enggak? Lah untungnya kan ya para habaib dan para kiai itu mengikuti perkembangan zaman. Karena zamannya zaman angsuran. Solawatnya pun boleh diangsur, ya wes angsuran. Ya. Tapi ada tanda bintang kecil di bawah, kadang nggak disebutkan hajatmu ya diangsur. Pengen beli mobil, solawat nariyah, dibaca nariyah, bacanya diangsur. Allah kasih juga diangsur untuk banese. Karena ya lumayan. Dapat kuncinya dulu, lumayan. Kok nggak dapat? Oh, salah awakmu. Kunci sudah dikirim orang anggap. Lah kok kunci dulu yang dikirim? Lah kan kamu angsur. Ya datangnya juga hajatnya berangsur. Tapi beda orang dulu. Suruh sholawat nariyah 4.444 kali. Itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu ya wujud. Kabul. Selesai. Nah kita coba. Disuruh sholawat nariyah 4.444 kali. Jawabannya apa? Yai, ada nggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar. Model santri zaman sekarang. Kiai, Habib ditawar. Amal soleh ditawar. Ya udah munjiah. Berapa kali Yai munjiah? 1000 kali. Wah, roto enteng.
Bunyi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wa afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa nabi indaka al darajat wa tuballighuna biha al min jamil khairat fil hayati wa badar ramat. Ya kok tuh ya. Versi yang pendek lagi ada enggak ya? Ditawar lagi. Hadir enggak orangnya ini? Sudah dikasih sholawat, Naria 4.444 kali, nawar lagi. Yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada apa? Munjia. Bunyinya gini, kedawan ya. Yang lebih pendek ada. Nah ini orang-orang model begini, pantas hidupnya susah. Kenapa? Keset. Pantas hidupnya susah kita ini. Kenapa? Males. Males. Kenapa yang lain kok hidupnya enak? Karena nggak males. Ini udah dikasih yang gampang, malesnya luar biasa. Siapa? Kita. Makanya kita rubah. Yuk kalau diajari para kiai, munjiah lakoni, nariyah lakoni. Seperti orang dulu tuh. Orang dulu tuh tirakatnya luar biasa. Saya masih menangi Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu Pacitan. Pernah dengar kan? Mbah Umar Syahid rahimahullah, Mbah Umar Tumbu panggilannya itu ya, Mbah Umar Tumbu. Disebut Mbah Umar Tumbu karena beliau itu berhasil membangun sekian ya, masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbu. Jualan tumbu, buat sendiri tumbu, dijual. Karena beliau jualan tumbu, bangun masjid, lama-lama ada yang bantu. Setiap desa rampung satu masjid, beliau pindah jalan ke desa yang lain. Selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia, tidak pernah pakai sandal. Sampai akhir hidupnya, nggak pakai sandal. Tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia, 40 tahun. Itu pindahnya kampung, kalau udah terbangun satu masjid, baru pindah ke kampung yang lain. Itu Mbah Umar Syahid. Saya waktu beliau wafat umur 107 tahun. Waktu umurnya 103 tahun, 104 tahun, 105 tahun, saya nanya sama beliau, Mbah, wirid jenengan nopo? Di antara wiridnya itu apa? Saya penasaran. Karena umur segitu, saya pernah ceramah di Pacitan jam 1 malam dulu ya. Dulu jam 1 malam, beliau itu duduk di samping saya lihat tidur. Tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas neng alon kaya apik. Ceramahmu pas neng alon kaya apik. Disebutkan, diceritakan ceramah saya 3 bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingatannya luar biasa. Sehat badannya, gak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu, bukan di masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ya, Mbah Umar sudah sedo saat itu. Nah ini waktu presiden yang terdahulu, mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya, beliau sebagai ulama kadang diundang ke istana negara untuk suruh dungo. Nah itu naik pesawat. Itu satu-satunya orang yang naik pesawat gak pakai sandal ya Mbah Umar. Masuk bandara tidak pakai sandal, pakai tungketnya itu ya Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya nanya, Mbah, wirid jenengan nopo? Wakeh. Salah satunya apa itu? Majmu', tahu majmu' kitab majmu' yang kecil itu? Majmu' Syarif, tahu kan? Nah, itu seluruh isinya Majmu' Syarif itu dibaca dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada baca Yasin 41 kali kalau hajat mau kabul. Mbah Umar itu kalau habis Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. Jalla konono. Ya jadinya Mbah Umar Syahid. Ya. Gak golek rezeki di oyak-oyak rezeki karena dunia gak ada di hatinya. Punya duit sama kertas tuh podo wae. Kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti. Betul ya? Dikasih suami merah 5 sama hijau 10, pilih mana? Merah 5. Kalau suaminya ngasih uang 2000-an gitu ya, 10. Tiap ngasih uang 2000-an 10. Istrinya bilang apa? Terima kasih atau rodok maidu? Oh maidu, gak pakai rodok lagi ya? Maidu. Tapi kalau merah 200 lembar, kira-kira gimana? I love you sayang. Senangnya luar biasa. Wajar kita masih bedakan warna. Kalau Mbah Umar nggak pernah bedakan duit baik kertas sama dengan sama. Delok duit, delok kertas. Delok kertas, delok kertas. Nggak ada di hatinya dunia.
Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis. Mbah, tolong didoakan. Kenapa? Sapi saya ini berangkat, sapinya nyampe, duitnya nggak sampai. Ditipu sama orang saya. Sapinya sampai dikirim, tapi duitnya nggak dibayar sampai sekarang. Hampir 100 juta Mbah itu totalnya Mbah. Tolong doakan Mbah, saya tertipu orang ini. Jawabannya Mbah Umar, alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah. Lah yang curhat jare tok kaget. Lalu ditipu kehilangan puluhan juta kok suruh syukur. Tok syukur pripun Mbah? Nangisnya mandek seketika. Kaget soalnya. Gak jadi nangis. Maka saat itulah Mbah Umar bilang, ya syukur, alhamdulillah kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong apik, dhek sing elek, kowe sing apik. Syukur, alhamdulillah dadi wong apik. Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Langka, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah gendeng kayak, dang kayak, sopo kayak. Ya kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak menyolusikan hati. Tapi kalau para kiai, masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang nggak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa? Kuat amalannya, kuat Mbah Umar. Nah sekarang kita mampu ndak amal soleh, solawat yang gampang saja. Mulai dari pagi solawat 10, sore solawat 10. Kemudian mulai dari kalau duduk baca solawat, kalau bangun baca solawat. Mulai dari kalau doa awali dengan solawat, tutup dengan solawat. Mulai kalau mau melakukan yang baik, disolawatin dulu. Insya Allah kabul. Ya termasuk diantaranya kalau kita itu pengen hajat, ini saya praktek udah sering. Solawat onosi. Kalau belum mampu tawasuli dengan sholawat, ya Allah, saya pengen rumah itu. Potretan rumahnya cepret. Ya, terus di print, taruh di kamar, tiap hari baca sholawat, niat tawasul dengan sholawat, pengen punya rumah seperti itu. Sholawati terus. Nanti insya Allah dapat rezeki entah dari mana, bisa beli rumah seperti itu. Ya, tapi ya tenanan nyolawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Sama Kanjeng Nabi tolong mintakan sama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama melihat rumahnya tadi. Mungkin sebagian orang akan ngomong, masa sholawat buat cari duit? Ya lebih baik cari duit dengan baca sholawat daripada cari duit dengan nipu orang. Betul. Baca sholawat itu tawasul dengan amal soleh. Siapa yang melarang orang tawasul dengan amal soleh? Lawang itu yang di gua kekurung saja. Itu pakai amal soleh buat minggirno batu kok. Buat nyingkirno batu kok pakai amal soleh. Ya, bukan pakai dorong mendorong, suruh menyuruh, gak katrol. Tapi pakai apa? Pakai amal soleh biar batunya tersingkir. Nah kalau kita pengen semua hambatan kita tersingkir, pakai amal soleh namanya sholawat. Siap nambah sholawat? Siap istiqomah sholawat? Siap ngamalkan amalan simbah, cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah? Nah itu prokes namanya. Zaman no namanya prokes, protokol kesehatan. Itu zaman dulu namanya buang sawah neda dalan. Terima kasih.